Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 4 kali ini. Di sini kami sudah menyelesaikan proposal proyek penelitian mata kuliah kimia fermentasi yang berjudul pembuatan minuman bersoda dari fermentasi daun pinus. Yang di mana proposal ini diusulkan oleh dosen pembimbing kami, yaitu Saifuddin Rohmatullah MSI, lalu ada saya sendiri, Atala Aryansyah Sukmawan, lalu ada rekan saya Muhammad Zidan Nabawi, lalu ada Nur Syifah Halimatus Soleha, dan yang terakhir ada Neneng Maryam. Lalu di sini ada pengesahan proposal PKM penelitian yang di mana judul kegiatan ini yaitu pembuatan minuman bersoda dari fermentasi daun pinus. Di mana bidang kegiatannya itu tugas dari mata kuliah kimia fermentasi. Lalu selanjutnya ketua pelaksana kegiatan pada proposal kali ini yaitu saya sendiri ya Atalarian Sukmawan dengan NIM 12122080020 dari jurusan Pendidikan Kimia. Lalu ada pun juga anggota pelaksana kegiatan ataupun penulis. Yang pertama ada Muhammad Zidan Nabawi, yang kedua ada Nur Syifah Halimatus Soleha, dan yang ketiga ada Neneng Maryam. Lalu di sini juga ada dosen pendamping yang di mana bernama lengkap Saifuddin Rahmatullah MSI. Boleh dilanjut. Lalu di sini juga ada ringkasan di mana daun pinus telah lama diakui memiliki potensi kesehatan dan nutrisi yang tinggi, di mana secara tradisional mereka telah digunakan dalam pengobatan herbal dan rempah-rempah untuk berbagai tujuan kesehatan. Nah, dari kandungan antioksidan, vitamin, dan senyawa bioaktif lainnya membuatnya menjadi bahan yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut dalam konteks pembuatan minuman bersoda yang inovatif. Nah, daun pinus itu sendiri sebagai sumber daya lokal yang melimpah, di mana dapat menjadi alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk digunakan dalam industri minuman. Nah, penelitian yang sudah dilakukan banyak mengenai manfaat dari penggunaan daun pinus itu sendiri, di mana pengekstrakan dari daun pinusnya itu sebagai bioherbisida, di mana serta manfaat minuman bersoda bagi kesehatan manusia. Nah, namun selama ini belum banyak dilakukan penelitian mengenai fermentasi daun pinus itu sendiri untuk minuman bersoda yang menyegarkan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, minuman bersoda yang dibuat melalui proses fermentasi telah menjadi tren yang berkembang pesat di pasar minuman fungsional dan kesehatan. Nah, oleh sebab itu, kami memfokuskan penelitian ini mengenai pembuatan minuman bersoda dan identifikasi tingkat keasamannya dari minuman bersoda dari hasil fermentasi daun pinus itu sendiri. Lalu di sini ada pendahuluan di mana pohon pinus atau Pinus merkusi di mana merupakan salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di mana pohon ini banyak ditemui di Indonesia, terutama di gunung-gunung. Nah, di mana manfaat pinus ini selain untuk diambil getahnya atau daunnya juga bisa membuat minuman seperti halnya teh yang memiliki kandungan vitamin C. Nah, daun pinus tersebut bisa menjadi alternatif varian minuman ketika mendaki gunung. Nah, daun pinus ini telah lama diakui memiliki potensi kesehatan dan nutrisi yang tinggi. Secara tradisional, mereka telah digunakan dalam pengobatan herbal dan rempah-rempah untuk berbagai tujuan kesehatan. Dari kandungan antioksidan, vitamin, dan senyawa bioaktif lainnya membuatnya menjadi bahan yang menarik untuk dieksplorasi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, minuman bersoda yang dibuat melalui proses fermentasi telah menjadi tren yang berkembang pesat di pasar minuman fungsional. Eee, dari kombucha misalnya, di mana telah mendapatkan popularitas yang signifikan karena manfaat kesehatannya yang dilaporkan, termasuk dari untuk pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Nah, namun di pasar minuman fungsional yang ramai ini masih ada potensi besar untuk inovasi, di mana pendekatan yang unik dan berbeda seperti menggunakan daun pinus sebagai bahan dasar fermentasi dapat menjadi titik awal untuk pembuatan minuman bersoda yang unik dan menarik. Nah, dengan memanfaatkan khasiat daun pinus yang kaya akan nutrisi dan potensi efek kesehatannya,
Minuman bersoda yang dihasilkan dari fermentasi daun pinus bisa menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen yang mencari alternatif sehat dan bermanfaat. Selain itu, penggunaan daun pinus dalam minuman bersoda dapat memberikan manfaat tambahan dari segi keberlanjutan lingkungannya. Mengingat kekhawatiran global terhadap isu-isu lingkungan, pengembangan produk-produk yang menggunakan bahan-bahan lokal dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Daun pinus sebagai sumber daya lokal yang melimpah dapat menjadi alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk digunakan dalam industri minuman. Dengan demikian, penggunaan daun pinus dalam minuman bersoda tidak hanya menjanjikan dari segi inovasi dan kesehatan, tetapi juga dapat mendukung misi keberlanjutan dalam industri makanan dan minuman. Adapun perumusan masalah dari proposal ini, di mana yang pertama, bagaimana prosedur pembuatan minuman bersoda dari fermentasi daun pinus, dan bagaimana tingkat keasaman dari minuman bersoda hasil fermentasi dari daun pinus itu sendiri. Nah, tujuannya juga mengetahui prosedur pembuatan minuman bersoda dari fermentasi daun pinus dan mengetahui tingkat keasaman dari minuman bersoda hasil fermentasi daun pinus. Adapun luaran yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini diharapkan diketahui prosedur pembuatan minuman bersoda dari fermentasi daun pinus dan diketahui juga tingkat keasaman dari minuman bersoda hasil fermentasi daun pinus. Nah, manfaat dari program ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat mengenai proses pembuatan minuman bersoda dari fermentasi daun pinus, serta tingkat keasaman dari minuman bersoda hasil fermentasi daun pinus. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai bab 2, yakni tinjauan pustaka. Yang pertama, yakni ada fermentasi, di mana fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Adapun mikroba yang ada di dalamnya itu seperti bakteri dan jamur dapat menghasilkan enzim yang memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi dan aplikasi dalam berbagai bidang. Daun pinus atau Pinus mercusi jeng et de Friese memiliki kandungan kimia yang dapat diolah melalui fermentasi. Nah, kandungan kimia ini termasuk flavonoid, fenol, dan terpenoid yang memiliki aktivitas biologis yang signifikan. Dalam sintesis, fermentasi daun pinus adalah proses biokimia yang melibatkan aktivitas mikroba untuk mengubah sifat kimia dan struktur daun pinus itu sendiri. Proses ini dapat menghasilkan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi dan aplikasi dalam berbagai bidang seperti produk farmasi, pengolahan limbah, dan pengembangan ekonomi. Yang kedua yakni ada minuman bersoda. Minuman bersoda atau yang disebut juga sebagai minuman berkarbonasi yaitu salah satu minuman ringan yang populer di masyarakat Indonesia. Saat ini beragam minuman bersoda telah ditawarkan di pasaran dengan berbagai macam merek dagang dan banyak dijumpai di sekitar kita, mulai dari sudut kota hingga pedesaan. Menurut data yang diperoleh, pertumbuhan konsumsi minuman berkarbonasi di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 1,8% per tahun selama periode 2004 sampai 2010 dengan tingkat konsumsi 13 porsi saji seukuran 236 mili per orang per tahun. Minuman yang bersifat asam seperti minuman bersoda merupakan salah satu faktor eksternal kekerasan permukaan. Kandungan CO2 dalam soda menghasilkan efek segar saat diminum, namun memiliki efek samping yaitu membuat suasana asam pada rongga mulut. Kerusakan enamel yang disebabkan oleh soda cukup signifikan karena soda yang dikonsumsi mengakibatkan saliva tidak dapat menetralisir suasana asam rongga mulut sehingga asam akan melarutkan enamel gigi dan mempengaruhi kekerasan gigi. Selanjutnya ada daun pinus, di mana daun dari pohon pinus yang termasuk dalam keluarga Pinaceae telah lama dikenal memiliki banyak manfaat. Pinus yang merupakan jenis pohon konifer sudah umum ditemukan di berbagai belahan dunia, salah satunya juga di Indonesia. Daun pinus memiliki ciri khas, biasanya daun pinus berbentuk jarum yang panjang dan tipis. Daun pinus adalah organ fotosintetik yang penting bagi tumbuhan pinus dan tumbuhan konifer lainnya. Secara morfologi, daun pinus memiliki ciri khas berbentuk jarum atau sisik yang tersusun rapat pada batang. Struktur daun pinus terdiri dari lapisan epidermis yang melindungi jaringan dalamnya dan stomata yang terbesar di permukaan bawah.
Di dalam daun pinus terdapat jaringan pengangkat air dan nutrisi yang disebut pembuluh kayu yang berperan dalam mendistribusikan air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, daun pinus mengandung klorofil, yang dimana pigmen hijau yang penting dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan energi melalui penangkapan energi cahaya matahari. Nah, melalui proses ini, daun pinus mampu mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen, serta menyediakan sumber energi bagi pertumbuhan dan metabolisme tumbuhan, serta mempengaruhi keseimbangan ekologi atmosfer. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada metode penelitian. Yang pertama itu ada waktu dan tempat pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan dan dilaksanakan selama 2 bulan di Laboratorium Terpadu UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian ada metode penelitiannya itu dimulai dari pengambilan sampel, uji pendahuluan, identifikasi, tingkat keasaman, analisis data, dan pelaporan. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Alat, yang digunakan yaitu ada botol kaca dengan tutup, kemudian ada sendok, ada gunting, ada gelas, kemudian ada pH meter dan gelas kimia. Nah, kemudian, yang bahannya itu ada 2 cangkir jarum pinus, kemudian, buah ujung kayunya, dan 4 sendok, makan gula dan, 2,5 gelas air. Dapat digunakan dengan, air kemasan atau air saring. Selanjutnya, cara kerja yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya cara kerja, yang pertama ada pengambilan pohon pinus, di mana pengambilan daun pinus ini kita akan melakukan di hutan pinus Bukit Menglayang Bandung. Selanjutnya ada uji pendahuluan. Yang pertama, memastikan bahwa pohon pinus atau daun pinus yang kita ambil dari Bukit Menglayang tersebut dapat dijadikan sampel dengan aman. Lalu diuji secara umum berkaitan dengan kebersihan pada daun pinus tersebut. Untuk prosedur kerja dari pembuatan minuman bersodanya, yang pertama itu dimasukkan daun pinus dan gula ke dalam toples atau botol kaca kedap udara, lalu diisi dengan air. Selanjutnya ditutup wadahnya dan dikocok botol tersebut. Nah, dipastikan bahwa semua bahan yang di dalamnya itu tercampur rata dan diletakkan di ruangan yang atau di jendela yang terkena matahari langsung. Dan menjadi catatan juga bahwa tidak dikocok wadahnya selama proses fermentasi, yaitu selama 3 hari, karena bisa saja meledak pada saat dikocok. Kemudian selanjutnya ada proses identifikasi. Identifikasi ini dilakukan identifikasi keasaman pada pembuatan soda dari daun pinus ini dilakukan dengan menyiapkan sampel dengan menguji keasamannya menggunakan pH meter larutan. Yakni dilakukan yang pertama kali itu dilakukan kalibrasi pada alat pH dengan menggunakan larutan buffer. Selanjutnya diuji dengan pH meter untuk menguji larutannya dan dapat dilihat angka yang terbentuk pada atau angka yang dapat diidentifikasi pada pH meter tersebut. Jika pH-nya kurang dari 7, maka minuman tersebut bersifat asam. Nah, minuman bersoda memiliki pengaruh pada pH saliva atau tingkat keasaman dalam air liur, di mana pH minuman bersoda ini rendah, yakni rata-ratanya berkisar pada 2,4 sampai 4,07. Selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan. Untuk anggaran biayanya, yang pertama ada peralatan penunjang, itu sekitar 300.000, bahan habis pakai 165.000, perjalanan 100.000, dan lain-lain 76.000. Totalnya itu ada 641.000. Adapun untuk jadwal perencanaan kegiatan penelitian, minggu pertama ada persiapan, minggu kedua pengambilan sampel, minggu ketiga uji pendahuluan, minggu keempat itu ada identifikasi dan pemeriksaan kimia fisika dan lain-lain, dan minggu kelima analisis data, serta minggu keenam itu ada laporan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok 4 sampaikan ya. Terima kasih kepada rekan-rekan dan dosen pendamping kami, yaitu Saifuddin Rahmatullahi MSI yang sudah mendengarkan presentasinya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.